Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini terbit pada tahun 1941 di Bandung. Penerbitnya adalah Islam Studi Club Bandung. Ditulis dengan bahasa Sunda yang cukup nyastra, cukup agak sulit untuk dipahami secara lahiriah. Karena itulah kemudian, dan juga ada beberapa istilah, beberapa kosakata, beberapa huruf yang perlu untuk dibuka kembali kamus-kamus yang ada yang terkait dengan bahasa Sunda ini. Kita kemarin sudah memasuki bagian terkait dengan Ghazwa Badar yang terkait dengan memastikan bahwa Ansor itu akan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW dalam urusan yang terkait dengan peperangan, terkait dengan pembelaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sekarang memasuki pada teks yang masih terkait dengan itu. Kita akan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kacaritakeun Abu Sufyan ti barang menang beja hawar-hawar, ieu kaum muslimin aya satengahing jalan, bakal megat manehna tepetot ngawas-ngawas. Jadi diceritakan Abu Sufyan itu dari sejak beliau mendapatkan informasi terkait kaum muslimin yang sudah berada di tengah jalan, yang sudah berada menuju hampir mendekat pada mereka, pada Abu Sufyan, mereka yang akan megat maneh. Nah, megat itu artinya adalah menghalau mereka, tepetot ngawas-ngawas. Jadi dia senantiasa mengantisipasi, senantiasa khawatir nih ternyata terjadi serangan mendadak begitu ya. Aletan kafilahna sina gancang sarta manehna lempang pangheulana. Jadi Abu Sufyan itu dia berjalan paling depan dan dia menyuruh rombongan agar cepat-cepat bergeraknya. Datang ke Badar panderian mata-mata Rasulullah SAW teh pok nanya ke Al-Majid nute acan ingkah tina cicusu kayak andika teu manggihan rampok dina wewengkon ieu nu kapanggih mah cikeneh aya dua wanta anu ngarinum di dieu jeung dua jelema anu tarumpakna, dijawab Al-Majid. Datangnya ke Badar itu setelah mata-mata Rasulullah SAW bergerak. Salah seorang di antara yang rombongan itu bertanya kepada Al-Majid yang tidak pergi dari tempat pengambilan air, andika teu manggihan rampok di wewengkon ieu, kamu tidak menemukan begal atau rampok di tempat ini? Nu kapanggih mah cikeneh aya dua onta anu ngarinum di dieu, yang saya temukan hanya dua onta yang minum di sini, jeung dua jelema anu tarumpakna dan dua orang yang menungganginya, dijawab oleh Al-Majid. Abu Sufyan gancang menyilikan tapakna nu katara keneh, kok kapanggih urutan onta darapa kadago dunungana sabot ngesian wadah cai, malah ayat taina nu teu acan lila, barang diilik-ilik tai onta teh beda siki korma anu diparabekeunna demi sesembahan, cek manehna ieu onta sidik onta Madinah, tempatna musuh tangtung moal jauh ti dieu. Jadi kemudian Abu Sufyan itu ya menemukan di tempat air itu, bahwa kemudian beliau melihat, menyelidiki tempat unta yang disebutkan Al-Majid itu, dan dia menemukan tai itu apa? Tai itu tinja dari unta, kemudian dibelah, dibuka, dan terdapat biji-biji kurma, dan dia kemudian bilang demi sesembahan itu onta ini, onta yang di sini tadi itu adalah onta yang berasal dari Madinah, dan tempat ini tempat musuh tangtung moal jauh, dan tempat musuh kita pasti tidak jauh dari sini. Artinya dia Abu Sufyan itu memiliki pengetahuan tentang melacak jejak orang gitu ya. Nah, satu di antara untuk melacak jejak orang itu melalui tinja unta, tinja binatang.
Dan Abu Sufyan bisa menemukan, bisa membedakan antara eh, ti- kurma Madinah, kurma Mekah, dan kurma yang lainnya. Ketika dia mengetahui bahwa unta yang melakukan tinja itu, tinjaknya kemudian dibuka, ternyata mengandung eh, mengandung biji kurma dari Madinah, yang berarti bahwa di tempat itu ada orang Madinah, atau bisa dihubungkan oleh Abu Sufyan musuhnya, yaitu orang Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW dan pasukan Islam saat para sahabat sudah berada dekat di tempat tersebut. Manehna mah geus tabah di mana-mana moal aya onta anu dibebek Arabna lianti Madinah. Jadi Abu Sufyan itu sudah betul-betul mengetahui, betul-betul menguasai terkait dengan peruntaan dan juga terkait dengan makanan-makanan unta begitu, sehingga dia tidak mungkin di unta yang dia tinja unta yang dia temukan itu tidak lain adalah berasal dari Madinah, karena biasanya biji untanya itu suka dihancurin dan kemudian dimakan oleh unta tersebut. Jadi melihat pada tradisi dan kebiasaan, di sini kita mengetahui bahwa pengetahuan orang-orang Arab terkait dengan, atau keterampilan orang-orang Arab terkait dengan tapak pelacak begitu, dan juga penelitian terkait dengan meneliti tentang tinja-tinja, membedakan antara kurma tempat satu dan lainnya. Kemudian itu bisa dilihat dari kurmanya, bisa dilihat dari tinja unta yang memakan kurma itu gitu. Kusama eta jalan aleutan kapilah teh dipengkolkeun henteu ngaliwat kana Cinyusu di Badar. Jadi karena faktor ada orang-orang Madinah yang sekitar itu yang akan mencegat itu, kemudian Abu Sufyan itu mengalihkan jalan tidak pada tempat yang biasa, tapi nyokot jalan anu lempang belah kulon, tapi dia mengambil arah yang sebelah barat, mapai basisir. Dia melewati pantai gitu ya. Ku akal gitu manehna bisa lepas di pangpung barat Islam dengan tipu daya, dengan reka perdaya itu, dengan upaya mengalihkan jalan itu, dia berupaya untuk tidak terkena oleh serangan orang Islam yang siap-siap untuk mencegat rombongan mereka. Sanggeus ngarasa selamat, sudah merasakan bahwa jalannya adalah selamat, lepas tina bahaya ngirikeun deui utusan sejen ka urang Quraisy. Jadi sudah merasa aman dari upaya untuk dicegat oleh kaum muslimin. Dia kemudian mengirimkan utusan lagi kepada Quraisy untuk menyampaikan bahwa rombongan dalam keadaan selamat. Yen manehna nyopot sejen jalan anu matak salamet, ngabejaan henteu perlu diturungan, leuwih hade buru-buru barulang deui ka Mekah. Kemudian di dalam pada utusan itu Abu Sufyan menyampaikan bahwa sesungguhnya tidak perlu lagi pertolongan dari orang-orang Quraisy karena perjalanannya sudah selamat dan akan sampai ke Makkah begitu. Kenaon buru-buru balik, cek Abu Jahal anu amarahna geus teu kawadahan. Mendengar informasi seperti itu, Abu Jahal yang menjadi pimpinan rombongan perang yang akan menyelamatkan Abu Sufyan dan rombongannya dari gencaran umat Islam, dari upaya pencegahan perjalanan umat Islam itu, Abu Jahal kemungkinan karena sudah di jalan, Abu Jahal kemudian bilang kepada rombongan dari Quraisy itu, untuk apa buru-buru pulang? Gitu. Nu amarah nangis teka wadahan. Jadi dia masih karena ini saatnya untuk menggempur Muhammad dan pasukan Islam misalkan begitu, tapi ternyata tidak jadi kan. Buat apa gitu ya, kita udah jauh-jauh gitu. Anggur orang terus kacinya Badar. Ayo kita sama-sama bergerak ke tempat sumur Badar. Didinya orang rentil poe. Di sana kita akan berhenti 3 hari, 3 peting 3 malam. Orang sukan-sukan mencit onta. Kita akan berpesta, memotong onta, menyembelih unta. Dahar ngeunah jeung nginum anggur. Kita akan menikmati
makanan-makanan yang enak dan juga meminum minuman keras berupa anggur gitu. Unggal tahun didinya sok diajakan pasar malam. Tiap tahun itu suka ada diadakan pasar malam. Saminggu salilana orang Arab di mana-mana datang. Jadi di tempat itulah kemudian orang-orang Arab, orang-orang berbagai tempat dari berbagai tempat orang Arab datang untuk mengikuti pasar tahunan gitu ya. Ayeuna lamun maranehna tararangeun, kalau saja mereka mengetahui bahwa dia balad orang nusakieu saantosana di dinya. Jadi kalau kita diketahui sama orang-orang, ternyata pasukan kita yang banyak ini berada di tempat itu, maranehna tararangeun, tata pela pabeja-beja atau mereka kemudian saling memberitahu pada yang lainnya, henteu mang deui tangtu rabul daratang. Pasti kalau mereka mengetahui keberadaan kita, mereka akan datang kepada kita atau miris karongkahan orang, dia akan mengkhawatirkan, dia akan merasa takut dengan kekuatan dari kaum Quraisy itu. Jadi ingin menunjukkan wibawanya sebagai orang yang hebat. Quraisy itu dia bawa pasukan yang banyak itu, dan orang akan biasanya merasa gentar dan melihat seperti itu, merasa ketakutan begitu ya. Katarik kupang bibita anu surup karena rasa kamagungana, katambah bibitaan ku burak dahar minum nu ngareunah karena arak karsep sararea pada jocog bring ngalet ngiring pamanggulna ngajug-jug kabadar. Jadi karena ketertarikan pada apa yang disampaikan oleh Abu Jahal itu, ia dengan semangat kesombongan yang luar biasa, dan juga didaya tarik dengan makanan dan minuman anggur yang memang khas mereka itu. Jadi mereka kemudian berangkat bersama-sama, tidak lagi kembali ke Makkah, berangkat ke tempat Cinyusu Badar, yaitu tempat sumber Badar yang oge pada lalempang samaksud muruka Badar. Kau orang Muslim juga sama, mereka berjalan menuju Cinyusu Badar. Mereka menyusu Cinyusu itu sumber air di Badar. Mereka sama-sama menuju ke sana. Jadi dari pihak kafir Quraisy itu menuju ke sana, dan juga pihak kaum muslimin Madinah juga menuju ke sana. Dan nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Henteu aya sangkaan saeutik-saeutik acan baris tepung jeung aleutan kapilah atau jeung wadi balad kaum Quraisy atau duarana hiji. Jadi mereka tidak memperkirakan akan ada bertemu dengan kafir Quraisy yang begitu banyaknya pasukannya gitu. Tipayun Rasulullah SAW miwarang Said Ali sarang Jubair ngintip kekayaan musuh. Jadi sebelum sampai kepada tempat Cinyusu Badar itu, Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dan juga Jubair untuk melihat, untuk melakukan upaya mengintip keadaan, melihat situasi dan keadaan dari pihak musuh. Dumadakan gok tepung jeng dua jejaka. Dalam perjalanan itu kemudian bertemu dengan dua orang jejaka, mungkin dua orang laki-laki yang masih muda, nuker atrokan neangan Cinyusu. Mereka yang sedang mencari sumber air. Gariba wadah China talina disangken karena tatak. Nah, jadi mencari air biasanya mereka garibah itu yang tempat air itu dia bawa diletakkan, digantungkan di dekat pundaknya begitu. Dua nana ditangkap, dibawa ke pasanggerahan baris dipariksa. Harita Nabi Muhammad SAW menuju tentepannya di pariosna dua mata-mata kayak kuring teh neangan cai ke balad-balad Quraisy jauh eta dua jejaka. Ditangkaplah dua jejaka itu oleh kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin itu dia memeriksa dua jejaka itu dan ditanya-tanya dulu. Dan orang yang ditanya-tanya itu dia menyampaikan bahwa dia adalah termasuk orang yang mengembara yang sedang mencari Cinyusu, berarti mencari sumber air untuk minum. Nah, wadia balad Quraisy teh geus aya di wewengkon ieu. Kemudian pihak muslimin itu bertanya kepada jejaka tadi, apakah pasukan Quraisy
maka itu sudah ada di daerah sini. Ia carita kawas lain percayaeun dan semata-mata ia teh terangen karena lobana ontak kuda na musuh. Jadi pengakuan jajaka teh bohong malulu tuluy dirangketan sangkan balaka ulah dikira urang benang di bobodo kumarane sawar Said Ali sareng Jubair. Urang nyaho maraneh teh baturna aleutan Abu Sufyan nya pek deui dua jajakana tirangket sangkan lepas dina siksaan anu teu adil kitu. Deui sangkan kaum muslimin kaliru lampahna mata kuntungkeun ka kaumna Abu Jahal. Dongan wadia balad mukmin sulaya sangka padahal musuh teh geus nampe kita dua jejaka totobatan nyuhunkeun di hampura mugi juragan karsa ngahampura sayaktosna henteu tepat ningali anjeunna teh seukeut abdi terus terang saleresna batur aleutan kapilah Abu Sufyan. Jadi dua jejaka itu kemudian ditanya lagi, diselidik, kemudian dia menyampaikan bahwa sungguhnya dia adalah bagian dari aleutan, bagian dari rombongan Abu Sufyan, dan mengatakan bahwa rombongan dari kafir Quraisy itu sudah berada di sekitar Badar itu, gitu ya. Tetapi perlakuan di sini menarik dan apakah memang terjadi pada masa itu bahwa perlakuan kaum muslimin saat memeriksa dua jejaka itu saat melakukan interogasi itu mirip seperti polisi-polisi pada zaman sekarang ini ya di Indonesia, atau misalkan di beberapa tempat kalau kita lihat di film-film juga, kalau memeriksa penjahat itu biasanya kan pakai memukul, pakai tonjok dan sebagainya. Di sini memeriksanya itu disebutkan Sayyidina Ali dan Jubair itu memeriksa dua jejaka itu dengan menggunakan cemeti, sehingga mereka mengakui bahwa mereka berada dalam pasukan Abu Jahal atau Abu Sufyan itu, yang termasuk dari rombongan wadia barat kafir Quraisy gitu. Bunga dipuji seketingali atau kabul maksud lantaran wakca balaka enggal eta dua sakitan lilaanan barogodna. Bunga dipuji seketingali atau kabul maksud lantaran wakca balaka enggal eta dua sakitan di laanan barogodna Rasulullah SAW salse natepana ayeuna anjeuna uninga waspada kana ati jelema lajeng ngadawuh kieu naon hartina anu bieu teh ari eta sakitan nyarita sabenerna ku andika dirangketan ayeuna maranehna ngabohong ku andika dilepaskeun anjeunna ngalajengkeun mariksa di mana ayana kaum Quraisy teh abdi teu terang sabaraha maranehna meunceut onta dina sapoe dongkap ka 10 tah tangtu kumaranehna diitung 800 atau 1000 jelema dina manahna nabi saha anu jadi kapalana ku eta sakitan disebutan sakur ngagedugna dayeuh Mekah hungkul. Rasulullah SAW ngangres manahna sarta ngogodeg ningali ka para sahabat sauna sanyana Mekah teh ngirimkeun ka kojona ngumpul ka urang, bahwa upaya yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan Zubair ngerangket serta memeriksa dua jejaka itu kemudian oleh baginda Nabi Muhammad SAW diperiksa ulang sehingga Rasulullah SAW detail sekali dalam urusan terkait dengan memeriksa orang itu. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kepada dua orang itu, kepada Zubair dan Sayyidina Ali terkait dua jejaka itu, bahwa sebetulnya dua orang itu sudah menyampaikan yang benar, tapi kau malah melakukan tindakan yang kurang humanis. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada dua jejaka itu, di mana sih sebenarnya kaum Quraisy itu? Dia jejaka itu kemudian mengatakan tidak tahu. Tah tangtu kamaranena dituang 800. Jadi kemudian yang menarik itu Rasulullah SAW itu bertanya, kalau mereka datang itu berapa kira-kira jumlah unta yang disembelih? Dua jejaka itu menyampaikan pada Rasulullah SAW bahwa pasukan Quraisy itu kalau memotong unta itu sekitar 10 unta. Jadi kemudian tentu saja bahwa unta itu dipotong kemudian sembelih itu untuk dimakan ya, artinya dibakar atau dibakar kemudian dikonsumsi. Nah, unta yang 10 itu oleh Rasulullah SAW diperkirakan dimakan oleh sekitar 900 sampai 1000 orang.
Jadi Rasulullah SAW sudah memperkirakan bahwa jumlah mereka kafir Quraisy yang dikomandani oleh Abu Jahal itu ada sekitar 1.000, diperkirakan 1.000, mungkin bisa lebih, 1.000 orang mungkin lebih begitu. Uh, dan Rasulullah SAW bertanya lagi pada dua jejak itu, siapakah saja sebetulnya yang menjadi kepala dari mereka itu, jadi pemimpin rombongan dari kafir Quraisy itu, dan mereka mengatakan bahwa ada beberapa orang yang menjadi gedung itu artinya pimpinan itu, dan beliau menyebutkan beberapa orang itu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, ya, para pasukan Islam itu, bahwa sesungguhnya kafir Quraisy telah mengirimkan tokoh-tokohnya untuk memerangi kita semua gitu. Jadi Rasulullah SAW cara investigasi Rasulullah SAW, cara menyelidiki Rasulullah jumlah perkiraan dari pasukan itu sangat menarik sekali dengan unta, dengan makanan ya. Jadi kalau ada unta 10 kemudian dipotong, mereka yang mengkonsumsi ada diperkirakan sekitar 900 sampai 1.000 orang begitu. Dan itu luar biasa ya. Jadi tidak perlu dihitung statistik berapa dan sebagainya. Kasalempang geus teu aya kaum muslimin pada gilig tadina anu baris ditempuh teh hiji aleutan kapilah anu lumayan akhir-akhir tepung jeung musuh anu rongtah. Sakurang-kurangna 3 kalieun balad Islam. Katurug-turug cukup nu baris ngabelaan balad anu tarumpak. Jadi merasa kekhawatiran kaum muslimin terkait dengan jumlah yang akan dihadapi oleh mereka, yaitu kafir Quraisy itu, dan akhirnya menjadi kenyataan bahwa ada rasa khawatir tentang jumlah pasukan yang menghadapi kafir Quraisy itu, karena di Islam sendiri, di pasukan Islam, pasukan Rasulullah SAW itu jumlahnya hanya sekitar 300-an begitu, 300-an, dan ini harus menghadapi jumlah yang 3 kali lipat mencapai 1.000 itu. Tentu saja sesuatu yang hatinya menjadi semakin memudar, semakin perlu untuk dimotivasi kembali, diberi semangat. Yesu badar teh sabisa-bisa kudu geus kacekal dina samemehna musuh cunduk. Para mukmin buru-buru miang deui nepi ka tipis wiring wadi. Atawa sagara keusik nu luhur. Pohara panasna katurug-turug teu aya cai sakaracak. Bekal cai ngesapat isukna maranehna ngarasa halap-halap. Taya papadana setan ngagoda kana hati maranehna. Sangkan berubah pikiranna. Gerat lenyepan rek dibawa ka mana maraneh teh ku hiji jelema nu ngaku utusan Allah. Padahal maneh dikepung ku musuh nu tanpa wilangan, nu diharap pitulung tenaga maraneh unggul anu ayeuna disanggara ku halabahap. Tan wande maranehna gampang numpes andika sararea, maranehna teu daya teu upaya, gampang pisan dicieun wadang. Kemudian kaum muslimin itu yang sudah berkumpul di dekat Cinyusu itu kemudian bersiap-siap ditempatkan di tempat yang strategis. Mungkin dalam hal ini strategis, mereka menuju pada tempat yang cukup strategis tapi dengan perjalanan yang cukup membuat halap-halap kehausan, mungkin padang pasir yang kering kerontang dan sebagainya, dan air juga, kecukupan airnya juga sangat kurang sekali, sehingga kemudian dan juga setelah mengetahui jumlahnya lebih banyak ketimbang jumlah kaum muslimin, itu menjadi satu siasat untuk iblis menanamkan, memudarkan atau menghilangkan atau meragukan tentang pembelaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan kalau memungkinkan agar mereka itu balik kembali, tidak melanjutkan pembelaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangka mendukung atau dalam bersama-sama memerangi kafir Quraisy itu gitu ya. Nah, di dalam hati di antara kaum muslimin yang berangkat perang itu, iblis itu telah menanamkan satu rasa kekhawatiran yang luar biasa, dan dengan kata-kata yang cukup menarik di sini, geula lenyepan rek dibawa ke mana maraneh teh. Ayo kamu renungkan, kamu akan dibawa kemana sebetulnya gitu ya.
kuhi jelema nu ngaku utusan Allah oleh satu orang yang bernama yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah. Padahal maneh dikepung ku musuh nu tanpa wilangan. Padahal kamu sedang dikepung oleh musuh yang banyak sekali. Nu diharap pitulung tenaga maraneh ku musuh nu tanpa wilangan. Semacam kata hati dalam dirinya itu bahwa daripada membela Rasulullah mendingan membela Quraisy misalkan begitu. Jadi ditanamkan rasa pengkhianatan begitu ya. Diharap pitulung tanaga maraneh maraneh unggul anu ayeuna disangsara ku halabab tan wade maraneh na gampang numpes an di kasar area maraneh teu daya teu upaya gampang pisan dijieun wadal. Kaum muslimin itu oleh iblis itu ditanamkan satu pesan dalam dirinya bahwa sudah jangan ikut bergabung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kamu pergi saja karena sebetulnya jumlah pasukan kafir Quraisy lebih banyak dan kamu pasti akan menjadi korban mati saja, tidak akan mencapai kemenangan dan sebagainya. Kan awalnya dia memperkirakan pasukan Islam itu memperkirakan dia akan meraih kemenangan dengan mengambil harta benda mereka kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Tapi ternyata dia akan menghadapi pimpinan rombongan kafir Quraisy yang jumlahnya 1.000 yang dipimpin oleh Abu Jahal. Nah, timbulkan kekhawatiran karena jumlahnya yang 300 lawan 1.000 kan tidak mungkin akan menang secara matematis. Tapi tentunya nanti kita lihat dalam sejarah justru kaum muslimin lah yang menang dalam perang. Tapi kaum muslimin pada sabar tawakal lantaran pitulung dilalanya kehan puasa dina bulan Ramadan biasa nahan halab-hab jeung lapar maranehna moal datang ka mo kalampohan waktu harita sagara keusik teh keur beujeuhna panas tong toreng maranehna meh-mehan kawalahan dumadakan joal mega hideung luhurna ngahalangan sorot panonna anu jebrot klub angkep Allah Ta'ala nurunkan hujan ngegebret nyagarkan abdi-abdina nu ahli to'at lautan kesik anu cikeneh pinuh ku batu yang kesik teh padadak jadi sagara plak-plak cai sakuliah. Nah, kaum muslimin itu karena mungkin sudah tekadnya kuat untuk membela Rasulullah SAW dan bersama Rasulullah SAW dalam tindak tanduk Rasulullah SAW, termasuk juga memerangi kafir Quraisy terkait dengan rasa halab-hab, terkait dengan rasa lapar, kehausan dan sebagainya. Sebetulnya kaum muslimin itu kan sudah ada semacam madrasah sekolah bagaimana untuk melatih agar tidak melatih dalam kesabaran dan kelaparan itu, yaitu dengan adanya puasa Ramadan itu ya, dan di Badar itu juga terjadi pada bulan Ramadan yaitu ya, dalam keadaan yang mungkin halab-hab, panas, terik dan haus itu, dan juga kaum muslimin mungkin dikuatkan dengan rasa tawakal dan sabar mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala kemudian memberikan air hujan, mengucurkan air hujan sehingga gunung Badar atau lembah atau juga daerah Badar yang kering kerontang itu menjadi banyak air sehingga mereka bisa mengambil air untuk urusan yang terkait dengan minum atau urusan-urusan bagaimana menyegarkan kembali badan. Gitu. Para mukmin atau hen buru-buru ngalungitkeun halab-habna garewat nyarieun lombang nu harita keneh pinuh ku cai papakeana anu geus pinuh ku kesang diseuseuh jeung tuluy arabdas keusik nu tadina ngaprul muruh muih nu harese di sorangna lantaran ngebul jeung bebeleskan matak hese ngalengkah kabaseuhan teh jadi teas dicinta. Nah, pasukan Islam kaum mukminin itu merasa bahagia dan senang karena dengan ada air yang turun itu mereka bisa menghilangkan rasa haus mereka. Kemudian mereka cepat-cepat membuat semacam lubang untuk menampung air hujan yang saat itu airnya mengalir dari tempat yang tinggi, mengalir karena hujan itu berkumpul pada satu tempat lubang yang satu. Kemudian mereka menggunakan air itu untuk yang pertama untuk mencuci pakaian mereka yang sudah bau, yang sudah lama itu. Kemudian mereka arabdas itu artinya melakukan wudu
pasir yang tadinya susah untuk dilewati karena ada debu dan sangat panas sekali. Setelah ada air hujan itu, mereka bisa melangkahkan kaki, bisa menaikinya, dan pokoknya mah semacam, kalau istilah Sunda mah ada istilah mobok magih gorowong. Jadi ketika melubangi ternyata ada yang berlubang, jadi lebih mudah. Nah ini juga yang menjadi kebahagiaan bagi kaum muslimin dalam keadaan yang panas terik susah dan sebagainya, itu ternyata diberi sesuatu yang kemudahan, diberi air oleh Allah Ta'ala, dimudahkan dalam perjalanan menuju Badar dan sebagai tempat yang sudah strategis seperti itu. Artinya kaum muslimin di sini kita bisa memahami kalau dalam keadaan sabar, tawakal kepada Allah Ta'ala, percaya kepada Rasulullah SAW, kesulitan, kekhawatiran terhadap musuh atau terhadap keadaan itu akan dihilangkan kalau dalam hati kita sudah betul-betul kukuh, kuat berpegang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini mungkin itu semacam inspirasi atau semacam teladan yang harus kita lakukan, bahwa muslimin bersama Rasulullah SAW itu begitu kuat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Memang dalam perjalanan, dalam hati, di antara kaum muslim itu ada sesuatu yang bisikan-bisikan setan yang bisa memudarkan semangat untuk membela baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan lanjut kembali, dan di sini sudah masuk kepada ayat Al-Quran yang menceritakan tentang fenomena tersebut di dalam surah 8 ayat 11. Waktu anjeunna maparin tenggelam ayam keandika nugraha yang manon. Gitu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas kata-kata, terjemahan dan sebagainya yang agak sulit untuk dipahami. Termasuk saya juga memahaminya agak sulit. Jadi untuk segala kesulitan, untuk segala kesusahan, kita mohon kepada Allah Ta'ala akan diberikan karunia, kemudahan, kebahagiaan, kemampuan untuk mencerna pengetahuan yang terkait dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Bibarakah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah Rasulullah wal aibatil ma'sumin. Subhanallah Adipatira Arya Wiratakusumah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.